Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS saya dengan judul yaitu Perencanaan Sumber Daya Manusia atau SDM dan Perencanaan Karir. Dengan mata kuliah yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen yaitu Dr. Insinyur Bapak Sugeng Prayetno, SH, SEMM. Selanjutnya, perkenalkan di sini nama saya Siti Zulfa Soleha. Saya jadi Prodi Manajemen dengan NIM 28922501169. Yang pertama di sini kita akan membahas konsep dasar perencanaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM merupakan aset penting bagi setiap organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, perencanaan SDM yang komprehensif dan sistematis menjadi kebutuhan pokok untuk menjamin keberlangsungan dan kemajuan organisasi. Pembahasan ini akan menjelaskan latar belakang, hakikat, makna tujuan, dan fungsi perencanaan SDM yang harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Hakikat dan makna perencanaan SDM. Hakikat perencanaan. Perencanaan SDM merupakan sebuah penjaminan tentang sistem pemenuhan kebutuhan SDM agar ada kepastian keberlangsungan organisasi atau perusahaan dalam berbagai situasi dan kondisi yang berubah cepat. Perencanaan yang baik memberikan harapan tinggi untuk mencapai hasil baik. Sebaliknya, perencanaan yang tidak akurat dapat membawa organisasi pada kegagalan. Makna perencanaan SDM. Perencanaan SDM adalah proses sistematis untuk mencolok pasokan karyawan internal dan eksternal dengan lowongan pekerjaan yang diperkirakan muncul agar tersedia secara baik jangka pendek maupun jangka panjang. Faktor-faktor yang perencanaan SDM. Yang pertama ada faktor internal. Rencana strategi kebijakan baru, pendanaan, rencana produk baru, serta struktur organisasi dan tata kelolaan. Yang kedua ada faktor eksternal. Kebijakan pemerintah, sosial dan budaya, geografis, teknologi, kebijakan luar negeri, lembaga pendidikan, pesaing, dan demografis. Yang termasuk faktor internal dalam lingkungan organisasi atau perusahaan. Yang pertama ada rencana strategik atau RESTRA. RESTRA merupakan acuan utama bagi sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan aktivitas atau bisnisnya. Kebijakan baru perusahaan atau organisasi pada dasarnya sebuah kebijakan organisasi atau korporasi secara umum telah tertuang dan restra, tetapi ada kalanya kebijakan baru lahir saat ada perkembangan baru yang perlu diikuti dan dipenuhi. Pendanaan. Dana merupakan salah faktor yang sangat penting dalam perencanaan SDM dan bisa dikatakan merupakan faktor utama. Benar bahwa dana bukan segalanya, tapi nampaknya segalanya memerlukan dana. Rencana produksi. Produksi baik berupa barang maupun jasa dapat diprediksi untuk suatu satuan waktu ke depan. Faktor-faktor eksternal dimaksud adalah pertama di sini ada kebijakan pemerintah. Pemerintah memiliki tugas dan wewenang mengambil suatu kebijakan dalam seluruh faktor urusan pemerintah untuk kepentingan bangsa dan negara, termasuk kebijakan dalam hal yang menyangkut organisasi atau perusahaan. Umpamanya kebijakan
ketenaga kerjaan, fiskal, moneter, perpajakan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Kebijakan pemerintah merupakan faktor eksternal yang penting, wajib dipahami dan diimplementasikan. Sosial dan budaya. Lingkungan sosial dan budaya merupakan faktor penting untuk dicermati dan diperhatikan dalam perencanaan SDM. Geografis. Lingkungan geografis adalah faktor alam yang menunjukkan suatu indikator dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan berlokasi. Teknologi, faktor teknologi. Khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang sangat kuat mempengaruhi perencanaan SDM. Tujuan perencanaan SDM. Sini ada memprediksi kebutuhan masa depan. Memperkirakan pemerintahan masa depan perusahaan terhadap kebutuhan tenaga kerja, jenis pekerjaan yang dibutuhkan, dan pekerjaan yang akan digantikan teknologi. Menjamin pasokan tenaga kerja. Memperoleh kepastian pasokan tenaga kerja untuk jangka pendek dan panjang sehingga perusahaan dapat fokus pada inovasi dan pengembangan. Mengoptimalkan kinerja. Meningkatkan kinerja organisasi dengan dukungan SDM yang dapat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Fungsi perencanaan SDM. Pedoman manajemen menjadi acuan bagi Departemen SDM dalam mengelola pengawasan, terutama rekrutmen dan penyediaan pegawai. Alat kontrol menjadi instrumen untuk mengendalikan manajemen pegawai, termasuk pengadaan dan penyediaan pegawai. Estimasi pendanaan menjadi dasar dalam membuat estimasi kebutuhan pendanaan dan fasilitas terkait dengan manajemen SDM. Evaluasi berkelanjutan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi dan umpan balik untuk perbaikan perencanaan SDM. Prinsip perencanaan SDM. Yang pertama ada sistematis dan logis. Perencanaan SDM harus disusun secara sistematis dan logis berdasarkan data dan informasi valid. Yang kedua ada komprehensif. Perencanaan SDM harus mencakup berbagai aspek terkait secara menyeluruh agar efektif. Yang ketiga ada futuristik. Atau perencanaan SDM harus berorientasi pada antisipasi masa depan berdasarkan analisis kecenderungan. Perencanaan SDM di era revolusi industri. Yang pertama ada adaptasi teknologi. Perencanaan SDM harus mampu mengatasi perubahan cepat akibat perkembangan teknologi agar organisasi dapat beradaptasi. Yang kedua, kompetensi digital. Kebutuhan akan tenaga kerja yang memiliki kemampuan terkaitan kompusional dan keterampilan digital semakin meningkat. Yang terakhir ada inovasi berkelanjutan. Perencanaan SDM harus mendukung organisasi dalam melakukan inovasi yang pengembangannya secara terus-menerus. Di sini selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia perencanaan karir. Perencanaan karir adalah proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karirnya. Hal ini melibatkan pemahaman diri, eksplorasi peluang, dan pengambilan keputusan yang tepat untuk memajukan karir seseorang. Pengertian karir. Karir sebagai rangkaian promosi-promosi. Karir dapat dipahami sebagai suatu rangkaian promosi jabatan atau jabatan yang lebih tinggi dalam hierarki yang dialami oleh seorang kerja selama masa kerjanya. Karir sebagai pola pekerjaan. Karir juga dapat diartikan sebagai suatu
menunjuk pekerjaan yang memiliki gambaran atau pola penggambaran yang jelas dan sistematis. Karir sebagai sejarah pekerjaan. Pengertian karir yang paling luas adalah suatu sejarah kedudukan seseorang, suatu rangkaian-rangkaian pekerjaan atau posisi yang pernah dipegang seorang selama masa kerjanya. Komponen utama karir. Di sini pertama ada alur karir. Alur karir adalah pola yang berurutan yang membentuk karir. Selanjutnya ada tujuan karir. Tujuan karir merupakan pernyataan tentang posisi depan di mana seseorang berupa mencapai bagian di karir kehidupan. Perencanaan karir. Perencanaan karir merupakan proses di mana seseorang menyelami tujuan-tujuan karir dan arus karir untuk mencapai tujuan tersebut. Pengembangan karir. Yang pertama ada peningkatan status. Pengembangan karir menunjukkan peningkatan status seseorang dalam jalur yang telah ditetapkan dalam suatu. Yang kedua ada aktivitas persiapan. Pengembangan karir meliputi aktivitas untuk mempersiapkan seorang individu kemajuan jalur karir yang merencanakan. Yang ketiga ada faktor-faktor keberhasilan. Keberhasilan dari seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan formal, pengalaman pekerjaan, sikap atasan, presentasi pekerjaan, dan produktivitas. Prinsip pengembangan karir. Yang pertama adalah pengaruh pekerjaan. Pekerjaan itu sendiri mempunyai pengaruh yang sangat besar pengembangan karir. Yang kedua ada kebutuhan skill. Membentuk pengembangan skill yang dibutuhkan ditentukan oleh permintaan pekerjaan yang spesifikasi. Yang ketiga ada identifikasi perangkaian penempatan. Waktu yang digunakan untuk mengembangkan dapat dikurangi dengan mengidentifikasikan rangkaian penempatan pekerjaan individu yang rasional. Kerangka perencanaan dan pengembangan karir. Yang pertama ada jalur karir. Pola pekerjaan berurutan membentuk karir. Yang kedua ada sasaran karir. Posisi di waktu yang akan dimana seseorang mencapai dan karirnya. Yang terakhir ada umpan balik. Kunci pokok dalam jalur karir letak pada kemampuan intelektual dan kepribadian dalam kepemimpinan. Pengelolaan perencanaan karir bagi individu-individu. Yang pertama ada menilai diri sendiri. Langkah pertama adalah menilai kelebihan dan kekurangan diri seperti kemampuan dan kelebihan. Yang kedua meneliti. Selanjutnya individu-individu harus meneliti gagasan dan kesempatan karir yang tersedia sesuai dengan dirinya. Yang ketiga membuat hubungan. Langkah adalah membuat hubungan yang dapat mendukung karir individu. Yang keempat adalah melakukan tindakan. Langkah terakhir adalah melakukan tindakan nyata untuk mewujudkan rencana-rencana karir yang telah disusun. Manfaat perencanaan dan pengembangan karir. Sini ada mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan, bisa menurunkan tingkat putaran karyawan. Mengungkapkan potensi karyawan, mendorong pertumbuhan, memuaskan kebutuhan karyawan, membantu pelaksanaan rencana-rencana kegiatan-kegiatan, meningkatkan nama baik organisasi. Selanjutnya ada kriteria menilai diri sendiri. Kemampuan dan keterampilan menilai keterampilan diri sendiri seperti kemampuan dalam mencegah masalah dan komunikasi. Minat. Menilai minat diri sendiri seperti terhadap musik atau olahraga. Kelebihan. Menilai kelebihan diri seperti diri sendiri seperti keinginan untuk sukses dan membantu orang.
Langkah-langkah perencanaan karir. Yang pertama ada menilai diri sendiri. Langkah pertama adalah menilai diri sendiri untuk memahami kelebihan. Yang kedua adalah meneliti gagasan dan kesempatan. Selanjutnya individu harus meneliti gagasan dan kesempatan karir yang sesuai. Yang ketiga adalah membuat hubungan. Langkah berikutnya adalah membuat hubungan yang tepat karirnya. Yang keempat, melakukan tindakan. Langkah terakhir adalah mengambil tindakan untuk mewujudkan rencana karir yang telah disusun. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.